kebenaran yang sudah Tuhan siapkan bagi kami semua. Kami semua siap menerimanya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Selamat pagi, mohon maaf tadi terlambat ya. Langsung aja ya. Kita ini orang percaya atau tidak percaya hari ini? Percaya ya. Tapi kita cek ya. Orang percaya atau tidak percaya? Percaya. Mantap ya. Tapi kita cek ini sekarang. Jangan-jangan nanti percaya atau tidak percaya ini ya. Ibrani 3 ayat 16 sampai 19 coba ya. Saudara yakin ya, orang percaya ya? Yakin ya? Sudah yakin ya? Nggak mungkin bleset nih. Nggak mungkin ya? Pak Mul yakin ya orang percaya ya? Pak Yo yakin, semua yakin ya? Kita lihat nih ya. Siapa Ibrani 3 ayat 16 sampai 19. Ibrani 3 ayat 16 sampai 19. Siapakah mereka yang Saya baca ya. Siapakah mereka yang membangkit sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapa yang membangkitkan amarah Allah? Zaman dulu loh ini. Siapa mereka? Sekalipun mereka mendengar suaranya. Bukankah mereka yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Bayangkan dulu nih. Bangsa Israel mendengar suara Tuhan nggak? Melihat mujizat nggak? Duh, kok bisa membangkitkan amarah Tuhan? Mendengar, melihat 40 tahun lamanya loh. Kok bisa dikatakan mereka membangkitkan amarah Tuhan? Ada apa di sana ya? Ada apa di sana? Lihat nih, bangsa Israel melihat, merasakan, dikatakan apa? Bisa membangkitkan amarah. Saudara melihat nggak mujizat dan merasakan nggak seperti apa yang dirasakan dan dilihat orang Israel? Sudah merasakan seperti orang Israel? Melihat mujizat, merasakan mujizat. Mereka bisa membangkitkan amarah loh. Ya. Lanjut. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Tuhan yang janji untuk mengeluarkan mereka dari Mesir, mereka sendiri bergelimpangan di padang gurun. Yang salah siapa kira-kira? Tuhan yang salah atau orang-orang Israel? Ini lihat nih, mereka mendapat janji dan dikeluarkan loh. Tapi dimurkai juga di padang gurun. Saudara sama orang Israel kalau dibandingkan hari ini, saudara lebih hebat nggak? Saudara sama orang Israel percaya mana kira-kira sama Tuhan nih? Tadi percaya nih. Hah? Jangan ini dulu ya, tenang dulu, tenang, sabar ya. Saya lanjutkan aja. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak? Ketaatan saudara sama orang Israel taat mana kira-kira? Saudara sama orang Israel taat mana nih? Saudara sama orang Israel kalau ketaatan taat mana ini? Hah? Orang Israel? Oke. Saudara sama orang Israel taat mana nih? Sama-sama nggak taat. Sama-sama nggak taat. Coba lihat ayat selanjutnya ya. Demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Kok bisa 40 tahun melihat mujizat, merasakan mujizat, kok bisa dikatakan tidak percaya? Loh, kok aneh. Kalau saudara kira-kira seperti bangsa Israel, percaya nggak kira-kira? Ini sekarang bangsa Israel disebut mereka tidak percaya. Kalau saudara dibandingkan dengan orang Israel, hebat mana kira-kira? Hebat kita, ya. Harusnya hebat kita kan? Saudara mungkin nggak seperti orang Israel, nggak percaya. Kalau saudara ada di padang gurun seperti itu, ini misalnya Pak Mul ngomong,
Kalau aku melihat mujizat demikian hebatnya, percaya nggak Pak? Aku nggak mungkin membangkitkan amarah Tuhan, betul ya? Betul ya? Kalau seandainya aku hidup pada zaman itu, mungkinkah Pak Yo yang membangkitkan amarah Tuhan? Kalau kita baca seperti ini, lihat mujizat, merasakan, mungkin nggak? Ayo, kita cek diri kita hari ini. Seandainya saya yang hidup zaman itu, mungkinkah aku membangkitkan amarah Tuhan? Hah? Coba. Kita berpikir terbalik sekarang, kembali ke zaman dulu. Seandainya mujizat sudah aku lihat, firman Tuhan sudah keluar, mungkinkah aku membuat Allah marah? Mungkinkah aku yang dimurkai oleh Tuhan? Harusnya tidak. Setuju ya? Sekarang kita lihat nih hari ini kondisinya, ya. Saudara percaya firman nggak? Percaya ya? Saudara percaya firman kan? Saya mau tanya ini, percayanya seperti apa hari ini? Semua percaya firman ya? Wis tak amini loh ini ya. Tak amini loh percaya firman ya. Setuju ya? Mazmur 3 ayat 4. Saudara kalau baca kitab ada tulisan Mazmur 3 kemudian ada ayat 3 atau ayat 4, itu karena penerjemahnya tidak menerjemahkan ayat 1 ya. Mazmur 3. Ketika ada tulisan kayak ada ayat 3, ayat 2 gitu, karena ada tulisan gitu, ada yang di ayat atasnya itu tidak diterjemahkan. Makanya ada ayat 1, ayat 2, ayat 1, ayat 2, ada kayaknya keselip kan ya. Tapi bukan itu yang jadi topiknya ya. Mazmur 3 ayat 4 di tempat saudara ya. Atau ayat 3? Hah? Perisai ayat berapa? 4 ya? Oke. King James ayat 3 soalnya. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, dan engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Ketika saudara baca ayat ini, rasanya apa kira-kira? Yang di mobil sudah kita bahas tadi ya. Saudara yang belum dengar nih hari ini, ketika baca firman ini, apa yang perasaan yang saudara dapat? Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Perasaan apa yang saudara dapat? Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Tak tambahin lagi satu, Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7, sudah ketemu? Sudah ya? Sudah ya? Sama ya bacanya ya? Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saya bacakan ayat ini ya. Saudara juga baca sama-sama perlahan. Perlahan ya. Tuhan adalah kekuatanku. Saudara orang percaya kan? Saya mau tanya dulu nih. Waktu saudara baca Tuhan adalah kekuatanku, selama ini saudara nunjukkan kekuatan Tuhan nggak? Saudara pernah tunjukkan kekuatan Tuhan nggak? Pernah tunjukkan kekuatan Tuhan nggak? Bahwa Tuhan ada dalam dirimu? Hah? Tuhan adalah kekuatanku. Kalimat ini bohongan atau saudara imani sebagai orang yang percaya bahwa firman ini adalah benar? Ayo, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Begitu saudara ngomong, membaca, Tuhan adalah kekuatanku. Waktu saudara bicara, Tuhan adalah kekuatanku. Tadi saudara bilang orang percaya ya? Setuju ya? Saudara pernah nggak ngadepi masalah kemudian takut? Hah? Lu berarti percaya nggak dengan ini? Coba aja sekarang kita balik. Loh, berarti percaya nggak sih sebetulnya kalau Tuhan yang ngomong ini? Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Lah kalau saudara takut berarti yang salah siapa? Firmannya atau saudara nih? Coba, maksudnya percaya nggak? Tuhan adalah kekuatanku. Kalau ini Tuhan yang ngomong, sebetulnya ketika dikatakan Tuhan adalah kekuatanku, di mana Tuhan hari ini? Tuhan di mana nih?
di dalam diri kita. Betul ya? Kalau Tuhan benar-benar dalam diri kita, seharusnya hidup kita seperti apa nih? Kalau ada kekuatan, saudara gimana? Ada kekuatan Tuhan, ada perisai. Seperti apa hidup kita? Ada kekuatan, ada perisai. Ada kekuatan, ada perisai. Tidak khawatir. Terus kekuatan itu dibuat apa? Diam atau digunakan menjalani untuk kehidupan ini? Coba, banyak orang Kristen ada firman yang begitu hebatnya, tapi cuman sebagai bacaan biasa. Kalau firman ini hidup, saya mau tanya anak muda, Abel, mungkin saya kenal ya. Kalau ada tulisan begini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, di mana ada Tuhannya ini? Di dalam diri Abel. Ada kekuatan, ada perisai. Ngapain diri kita hari ini? Diam atau bertindak? Bertindak. Coba lihat. Kalau Anda mengimani sebagai orang percaya kepada firman, apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya? Ada kekuatan, ada perisai. Saudara punya kekuatan. Diam atau bergerak? Ada masalah, dicari masalahnya untuk diselesaikan, atau diam, nunggu masalah itu datang. Orang Kristen itu harus cari gara-gara. Ya, cari gara-gara sampai dikatakan tidak ada masalah. Dunia ini punya kehidupan. Kalau ada kekuatan, saudara mau diam hari ini? Kalau orang Kristen itu diam, nangis-nangis di rumah, berarti dia orang percaya nggak? Kalau Anda orang Kristen mengaku mengimani Tuhan hari ini, saudara kalau nangis-nangis di rumah, percaya nggak sama Tuhan? Enggak. Sebetulnya jawabannya sudah ada dari dulu kan? Tuhan adalah kekuatanku. Kalau saudara nggak pernah merasa Tuhan jadi kekuatan, saudara cari hamba Tuhan, cari pendeta, cari gereja yang kasih kekuatan terus. Berarti kita nggak pernah percaya apa yang katanya firman, percaya omongannya orang. Sampai dunia kiamat, saudara nggak akan dapat. Karena sekalipun firman disampaikan berkali-kali, saudara nggak sadar. Coba sadari. Baca perlahan lagi ya. Pak Yu, bacakan Pak Yu. Coba Pak Yu, yang mantap Pak Yu. Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Kepadanya hatiku Percaya. Ini firman sudah mengunci sendiri. Sudah mengunci sendiri. Kalau Anda nggak percaya, Anda nggak punya kekuatan. Jelas kan? Makanya orang Kristen, kalau sampai Anda loyo, Anda bisa keluh kesah, berarti memang tidak percaya. Mau ngomong apapun, disampaikan firman apapun, nggak bakal masuk. Nggak bakal masuk. Terus jawabannya coba lihat. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada. Kalimatnya jelaskan. Aku tertolong. Jadi nggak ada yang nggak ditolong, itu tidak ada. Kalimat itu tidak ada, tidak ditolong. Karena sudah ada kekuatan, sudah ada perisai. Artinya saudara tidak terkalahkan. Anak-anak muda di sini, ada yang loyo hari ini? Ada yang nggak bisa melakukan apa-apa? Coba, kalau punya kekuatan seperti ini, orang yang tanpa Tuhan bisa berhasil. Orang yang diserai Tuhan seperti ini bisa berhasil nggak? Kalau Anda sampai nggak karu-karuan, salahnya siapa sih sebetulnya? Salah kita sendiri. Kita lo punya kekuatan yang demikian hebatnya, selama ini tidak digunakan. Ya, sekarang naik lagi nih. Roma 1 ayat 16. Oh, itu perjanjian lama, perjanjian baru, lihat nih. Roma 1 ayat 16. Roma 1 16. Saya baca yuk. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Dan sekarang orang kita semua. Ya, 17.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Sebab seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara percaya nggak ini firman? Allah sendiri yang mengucapkan. Nah, seberapa percaya ini loh hidupmu hari ini? Kalau Anda nggak mempercayai firman sedemikian hebatnya, Anda loyo kok. Sebelumnya firman itu semua sudah menjawab. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah ada jawabannya. Paulus bisa kuat karena ada firman yang mengunci. Engkau adalah alatku. Sudah dikunci sama firman. Dan saudara sudah dikunci juga sama firman. Kita lihat nih, Paulus waktu ketemu sama Tuhan ya. Coba lihat. Kisah Rasul. Eman, saudara. Sangat sayang kalau saudara, Kisah Rasul 9 dan 15. Lihat ya, kalau firman sudah kunci, Paulus pun akan kuat ya. Kisah Rasul 9 dan 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sudah dikunci kan? Orang ini alat pilihan. Ayat 16-nya nih. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Karena sudah dikunci bahwa orang ini akan betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Begitu firman ini terucap dari Tuhan, Paulus kuat nggak nanggung penderitaan? Kuat. Sudah ada firman yang mengunci. Nah, saudara juga dikunci dengan firman. Tuhan adalah kekuatanku. Firman ini sudah dikunci buat saudara kalau saudara yakini. Kalau nggak yakini, ya nggak jadi apa-apa. Ya, kalau firman ini nggak diyakini, ya nggak ada apa-apa. Efesus 1:19, coba nih, ya. Efesus 1:19. Dan betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa. Dan betapa hebat kuasanya bagi yang Percaya. kalau nggak percaya. Kalau nggak percaya, ya nggak dapat kuasa, nggak percaya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Stop dulu di sini ya. Saudara tadi yang mengaku orang percaya, ternyata percaya nggak sebetulnya? Yang selama ini saudara gumulkan, yang saudara bisa, aku sih bergumul pak, aku sih begini pak. Ternyata saudara percaya nggak sih sebetulnya? Ternyata bukan orang percaya. Ternyata saudara masih orang yang masih bingung sebetulnya Allah itu ono nggak sih sebetulnya? Ada nggak pertolongan? Masih orang bimbang. Padahal firman demi firman saudara baca tiap hari kan? Tiap hari dibaca kan? Tapi gak kerasa itu buat diri kita. Kerasanya buat orang lain. Betul kan? Coba lihat. Firman ini tiap hari saudara baca. Tapi ternyata gak ono. Ya, coba lihat nih ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, ini sekarang ya 20-nya ya. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Yesus itu nampak nggak dalam kehidupanmu, nampak nggak dalam dirimu. Kalau Yesus nggak ada dalam diri kita, tolong mengambing. Ini nyambung sekarang. Anda punya kekuatan itu kalau ada Kristus yang hidup dalam diri kita. Nyambung lagi sekarang, naik lagi. Filipi 4 ayat 13. Kita semua percaya firman kan? Punya kekuatan Tuhan kan? Tuhan sudah jadi kekuatan. Sudah jadi perisai. Anda diserbu sama orang. Anda kena masalah. Ada kehidupan yang demikian di luaran. Filipi 4:13 kira-kira sama nggak bunyinya? Iya kan? Sekarang ini hidup nggak firman ini? Hidup nggak? Segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Semua firman ini dari dulu sampai sekarang akhirnya nyambung. Masalahnya banyak orang Kristen ternyata tidak percaya kalau ini firman. Percaya sama pendeta. Cari pendeta dulu baru yakin, padahal ini firman. Saudara bisa baca di rumah dan diyakini. Yakin hari ini sekarang? Yakin? Yakin nggak? Yakin ya? Kalau yakin, pulang dari sini, punya semangat nggak? Punya Roh Kudus nggak di dalamnya? Ada kekuatan yang begitu besarnya. Ya, mau apapun hari ini, ternyata luar biasa Tuhan itu kan. Mau sedih, mau susah, nggak bisa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Loh, kekuatan sudah dijanjikan sejak zaman Alkitab ini, diberikan zaman Israel sampai sekarang. Saudara nggak pernah dapatkan kekuatan ini kan? Berarti selama ini saudara dibutakan. Makanya lagu tadi, buka mata batinku Tuhan, buka telinga rohaniku. Selama ini kopon, selama ini tertutupi semuanya. Selama ini kopok ternyata kan, ya, matanya buta, lihat Tuhan itu lihat yang di luar. Tuhannya di luar nggak pernah masuk dalam diri kita. Coba kalau Tuhan ini kekuatannya sudah masuk, hah? Superman kalah nggak sama saudara? Nah coba, kalau Tuhan sudah masuk, siapa lawan kita sih sebetulnya? Nggak ada yang bisa ngelawan. Kalau Tuhannya di luar, kalau Tuhan masih di luar, saudara bingung. Ya, bingung. Nih, saya coba ceritakan nih ya, sekarang ya. Zaman dulu, lihat nih ceritanya ya. Zaman dulu, ini yang dicari sama orang-orang. Dan orang-orang, kita ini, orang-orang yang sudah ditawarkan tapi menolak. Keluaran 31 ayat 1, coba lihat ya. Lihat zaman dulu ya. Yang dicari sama bangsa-bangsa itu apa sih sebetulnya? Keluaran 31 ayat 1. Dibaca silakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Stop dulu. Telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Apa yang diperlukan? Ada orang-orang tertentu zaman dulu, ada Roh Allah yang dimasukkan ke dalam diri manusia. Sadar ya, zaman dulu ada Roh Allah yang dicari untuk masuk ke dalam diri manusia. Bilangan 11 ayat 17. Ini zaman dulu ya. Bilangan 11 ayat 17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikul. Zaman dulu Musa begitu hebatnya. Ya, tidak semua orang bisa seperti Musa. Lalu Tuhan berfirman, panggil ke 70 orang Israel, tua-tuanya. Dikasihlah Roh Allah. Kira-kira orang semua orang ingin nggak mendapat Roh Allah tersebut? Ingin kan? Kepingin kan? Mendapat Roh Allah seperti itu? Ya, zaman dulu ini roh ini dicari. Ya, dicari roh ini. Dan ingat loh, ada firman juga kan, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Orang tanpa Roh Allah zaman dulu tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Hanya orang-orang khusus baru boleh menyebut nama Allah sembarangan. Ayat 26-nya, Pak Yo. 11:26. Ya. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah.
maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Apa arti kepenuhan seperti nabi di perkemahan? Bahasa Inggrisnya adalah they prophesied. Prophesied itu mereka boleh mengucapkan kata-kata dari Allah. Mereka boleh mengucapkan nama Allah. Hanya nabi yang boleh mengucapkan nama Allah. Hanya orang yang kepenuhan dengan roh Allah boleh mengucapkan nama Allah. Zaman dulu, ya, nama Allah nggak boleh disebut sembarangan. Hanya nabi, ya. Saudara sekarang boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan, enak nggak? Dengan gampang loh hari ini, ya. Dengan gampangnya loh. Lihat nih, ya. Baca lagi nih. 1 Samuel 10 ayat 10. Zaman dulu, roh Allah ini dicari-cari sama semua orang. 1 Samuel 10 ayat 10. Ketika mereka sampai di Gebea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah mereka. 11-nya. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Jadi jelas ya, zaman dulu hanya orang yang kepenuhan roh Allah, kalimat-kalimatnya seperti nabi, karena dia langsung prophesy, menubuatkan dan berbicara seperti nabi-nabi. Boleh ngomong demi Allah yang hidup, demi Tuhan yang hidup. Itu hanya nabi-nabi, ya. Lihat sekarang, masuk lagi. Hakim-hakim 6 ayat 34. Orang-orang zaman dulu hanya orang-orang tertentu, ya. Berkemalah. Enggak, Hakim-hakim 6 34. Oh, iya. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ya. Ditiupnya lah sangkakala, dan orang-orang Abiezar dikerahkan untuk mengikuti dia. Roh Tuhan masuk ke Gideon, Gideon jadi apa? Pahlawan, ya. Ada Yeftah. Hakim-hakim 11:29, biar mantap Pak Bayu, ya. Ayat 29. 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke arah Bani. Saudara tahu Yeftah kan? Yeftah begitu ada Yeftah itu perampok. Ya, begitu masuk roh Tuhan dia jadi pahlawan. Gideon biasa, begitu masuk roh Tuhan jadi pahlawan, ya. Simson, Hakim-hakim 14 ayat 6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Zaman dulu, kalau orang dihinggapi roh Tuhan, dipenuhi dengan roh Allah, kemampuannya gimana? Kemampuannya bagaimana? Luar biasa. Zaman dulu. Zaman sekarang? Sama nggak harusnya? Kok yakin? Kok yakin? Hah? Harusnya sama. Ceritanya sama nggak? Sama ceritanya. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Oke, 10-nya. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Lihat peristiwa zaman dulu ya. Kalau orang bisa melihat Elia terangkat, maka apa yang diminta Elisa terjadi. 2/3 atau double porsi itu bukan berarti rohnya lebih hebat daripada Elia. Karena ini spirit. Lihat ya. Kejadian ini diyakini kebenarannya nggak sama orang Yahudi? Diyakini. Nah, sekarang lihat ya. Perjanjian lama orang-orang yang dimasukin roh Allah pasti jadi orang hebat. Kalau saudara meyakini seperti itu,
Saudara sekarang yakin nggak bahwa saudara mendapat roh yang sama? Yakin kan? Dari siapa roh itu? Sekarang kita pelajari nih. Mulai sekarang baca di Matius 3 ayat 11. Ada yang ngomong duluan nih, yang menegaskan ya. Matius 3 ayat 11, saya bacakan aja ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes itu hari itu dihormati banget sama orang Yahudi. Tapi dia menyatakan nanti ada yang lebih hebat dari aku. Dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah sekarang ini ya, naik lagi nih. Kita lihat sekarang peristiwanya Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya ulangi ya kalimatnya ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Syaratnya sama. Ayat 9-nya coba. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya mereka dari pandangan mereka. Waktu Elia naik ke surga, siapa yang melihat? Elisa. Waktu Yesus naik ke surga, siapa yang lihat? Banyak orang. Peristiwa yang sama. Kalau Elia bisa memberikan rohnya pada Elisa, kenaikan Yesus ke surga, rohnya diberikan nggak kepada semua orang? Pasti. Kalau Elia hanya mampu kepada satu orang, Yesus mampu kepada semua orang. Sampai kita hari ini yang percaya. Saudara sama Gideon, sama Simpson, sama Yefta, sama Barak, dan selainnya. Sama nggak? Sama nggak? Kekuatannya sama nggak? Sama kan? Jelas ya? Jelas ya? Kalau begitu sebetulnya, kalau saudara sudah seperti ada Roh Kudus yakin, betul-betul yakin, sebetulnya enak nggak sih hidup di dunia ini? Hah? Enak dong? Kalau sudah ada Roh Kudus, langit baru, bumi baru sudah datang nggak sih? Sudah datang nggak Pak Mul? Atau belum datang nih? Hah? Coba. Saudara sekarang ini, dengan adanya Roh Kudus masuk dalam diri kita, langit baru, bumi baru sudah datang nggak sih? Sudah. Laksa enak-enak sih sudah hari ini, ya. Makanya percaya nggak kita hari ini dengan firman ini? Atau jangan-jangan memang kita nggak percaya selama ini? Percaya ya? Kalau percaya sudah nggak ada tangisan, nggak ada macam-macam lagi, sudah nggak ada ya Bu ya? Mau sakit, mau seneng, mau apapun, nggak ada. Justru lihat ya, kalau orang punya kekuatan, dia tidak akan diam. Pada waktu dia bertempur, dia merasa dia punya spirit, dia punya kekuatan. Kalau orang punya kekuatan hari ini, tidak akan merasa bahwa dalam penderitaan. Wong lagi perang kok, pasti menang nggak? Pasti menang nggak? Pasti menang. Bisa kalah nggak? Nggak bisa. Sudah ada kekuatan, ada perisai. Gimana bisa kalah? Coba jelaskan saya. Anda punya kekuatan Tuhan, Anda punya perisai dari Tuhan. Gimana cara kalahnya? Terus Tuhannya juga jadi tempat perlindungan. Gimana caranya? Ada kekuatan, ada perisai, ada gunungnya lagi. Lengkap nggak? Terus kalahnya di mana? Jangan-jangan Anda seperti orang Israel. Orang Kristen hari ini sudah dikasih firman demikian hebatnya. Tuhan adalah kekuatanku, perisaiku, gunung batuku. Lu kurang apa? Ini ayatnya ada nih. Kalau saya baca ini ya, sebetulnya Bang tadi loh, saudara bisa sama Tuhan, lu bisa nangis sendiri. Karena lihat apa? Cintanya lo kayak gini. Ternyata keagungan yang dia berikan luar biasa. Tapi saudara ternyata selama ini buta dan tuli. Kehebatan yang demikian hebatnya loh. Eman gak dipakai. Eman. Dua Samuel 22 ayat 3.
22 ayat 3. Allahku, gunung batuku. Ayat 2-nya baca dulu. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ayat 3-nya. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Kurang apa coba? Kurang apa coba? Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatku dari kekerasan. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Yang kurang apa coba? Yang kurang adalah kurang percaya. Koyok ngene loh Tuhan itu baiknya ya. Kok saudara nggak bisa melihat tuh gimana coba? Apa yang perlu dikorbankan lagi kalau gitu? Apa yang perlu dikorbankan lagi? Nggak ada kan? Ada nggak lagi yang perlu dikorbankan? Kalau untuk cari kekuatan di mana carinya? Coba perlu khotbah lagi nggak sebetulnya tentang kekuatan tentang ini? Ada begitu banyak firman yang seperti ini loh. Mau khotbah apa lagi tentang kekuatan Pak Mul? Allah itu sudah seperti itu loh. Masalahnya selama ini kita ini ternyata tidak percaya. Simpel toh. Zaman dulu, coba roh Allah yang demikian hebatnya kan dicari sama semua orang kan. Hari ini kita dapat semua, tapi saudara nggak yakin, ya kan? Nggak yakin bahwa Roh Kudus bisa ada dalam diri kita. Kalau kita yakin hari ini, enteng loh hidup itu, selesai kan? Lo iki lo sing digolek ikit biyen, ternyata Yesus bisa berikan pada kita. Sebetulnya hari ini kita itu khotbah itu cuma menghibur diri aja, memberikan kekuatan tok, mengingatkan nih loh, ada firman yang demikian hebat. Biarlah Roh Kudus itu yang mengajarkan kita sendiri. Ini lihat, tugas kita sebetulnya selesai kan? Ini ya. Ini. Yohanes 14 ayat 15. Sebelum itu kita baca ya ini Lukas 11:13 dulu aja ya. Lukas 11:13. Saudara yang atasnya kan udah tahu kan ya. Poinnya aja nih. Makanya Yesus itu sebagai center yang paling baik, yang terbaik, ya, yang tahu apa yang kita butuhkan. Lukas 11:13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Kan zaman dulu Roh Kudus ini kan dicari kan dari Musa, Yefta, Simson, Barak, Elia, Elisa, sama kan yang dicari kan? Sama kan? Dan sudah dikasihkan sama kita kan. Yohanes 14 ayat 15 coba lihat. Kan sama sudahan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16-nya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bayangkan loh, seorang penolong yang lain menyertainya bukan sementara atau selama-lamanya coba. Dan penolong itu seperti 2 Samuel tadi. Gunung batu, bukit batu, keselamatanku semuanya lengkap. Mau cari siapa lagi hari ini? Anda mau cari siapa? Sudah cukup toh? Cukup kan Mama? Nggak ada yang lebih hebat lagi kan dari Roh Kudus kan? Coba baca ayat 26-nya Pak Yo. 26-nya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku. Kita sekarang memperoleh Roh Kudus dalam nama siapa? Yesus. Dulu ini dicari-cari, ya. Elia diminta dari Elisa. Sekarang kita pun bisa meminta yang sama dalam nama
Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mulai kepintaran, mulai firman, mulai semuanya. Ya, mengajarkan segala sesuatu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang berisi firman, kalimat-kalimat Tuhan, semuanya akan ada di dalam hidup kita. Hanya dengan satu pribadi, Roh Kudus dalam hidup kita. Semuanya selesai. Semuanya selesai. Dari zaman dulu sampai sekarang ternyata yang dicari ialah cuma iki tok. Ya kan? Inilah yang dicari. Makanya sekarang khotbahkan tentang betul-betul Roh Kudus ini. Caranya gimana untuk memperoleh Roh Kudus? Kan itu aja. Zaman dulu orang memperoleh Roh Kudus dengan cara gimana coba? Orang zaman dulu untuk supaya memperoleh Roh Kudus, caranya gimana? Caranya ada peraturan dan ketetapan. Betul ya? Zaman dulu orang untuk mendekat kepada Tuhan, untuk bisa ketemu sama Tuhan, melakukan ketetapan dan peraturan. Mau nggak seperti itu? Kan zaman dulu seperti itu. Ada begitu banyak. Semua orang ketika dia mencari Tuhan, peraturan zaman dulu harus hidup suci, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Betul kan? Saudara sanggup? Saudara bisa ketemu Tuhan? Kalau sanggup, memang bisa, coba. Dan itu harus dilakukan dengan setia. Ketemu sebentar, besok. Kalau dengan setia bisa ketemu sebentar, begitu dosa, gimana coba? Angel kan? Nah, Tuhan mau dikasih cara yang paling gampang. Manusia nggak percaya. Lu kok cek gampang ya? Mau percaya tok. Enak mau yang susah atau yang percaya tok? Saudara lebih enak dikasih yang sulit atau yang gampang? Mau yang gampang kan? Tapi yang gampang saja, kok aneh? Yang gampang saja kenapa bisa jadi sulit? Yang gampang saja bisa jadi sulit, apalagi yang tambah nggak masuk akal. Pak Yu paling hebat kalau itu, ngerti dia. Loh, kalau yang gampang saja sulit, apalagi yang tambah gak iso. Ya, ini loh yang gampang. Anda terima Roh Kudus gampang nggak? Gampang nggak sih terima Roh Kudus? Zaman dulu sulit nggak? Sulit. Harus melakukan semua ketetapan dan peraturan. Hari ini cukup percaya. Anda sudah mati karena peraturan dan ketetapan itu. Mati sudah. Sekarang ada Yesus. Mempercaya toh kok gak percaya. Lu kok cewangel ya? Coba suruh sama orang-orang di luar. Gak usah melakukan apa-apa. Tanya, percaya gak kalau Yesus itu Tuhan? Suruh orang di luar. Coba tanya. Percaya itu kan di dalam hati. Kenapa mereka sulit? Percaya tok lo sulit. Padahal nggak disuruh apa-apa kan? Coba suruh bayar. Coba mereka begini. Kalau ketemu Tuhan harus puasa, harus berdoa begini-begini. Mau nggak mereka? Mau. Mereka mau karena mereka pikir dengan kekuatannya bisa ketemu. Wong Tuhan itu seperti kalau saudara itu seorang raja. Dia hanya mau ditemui kalau dia punya kehendak. Kalau dia tidak berkehendak, tidak ada satupun orang bisa menjamah. Bayangkan ya, Pak Yudi, Pak Joni, Pak Yo, Pak Mul, semua ini jadi raja. Mau didatangi pengemis? Mau? Anda seorang raja, hidup di kerajaan, punya segala kuasa. Boleh orang sembarangan menyentuh saudara? Ya. Itu saudara loh. Tapi kalau saudara punya kehendak, walaupun orang itu berbau pun, saudara pasti mau. Tapi kalau saudara nggak punya karep, sekalipun dia baunya harum, nggak akan bisa menyentuh. Nggak akan bisa menyentuh. Benar ya Pak Mulia? Coba bayangkan Anda sebagai seorang bangsawan. Kalau nggak ada keperluan sama aku, nggak bisa ketemu. Kecuali kita punya karep. Dan Tuhan hari ini punya kehendak. Semua orang bisa ketemu aku. Dengan cara paling gampang, percaya. Tapi itu terus mau apa ini? Kalau percaya angel harus gimana coba? Lah kalau percaya angel mau diterusin khotbahnya? Kalau percaya angel mau diterusin nggak? Hah? Hah? Nggak?
Jadi angel nggak ini? Gimana nih? Kalau yang gampang aja angel, mau yang susah-susah? Mulai besok puasa 1 tahun. Ya, nggak boleh makan nasi. Ya, mau nggak? Mulai besok bawa persembahan ke sini. Mau nggak? Mulai besok harus pakai baju putih kalau ke gereja. Mau nggak? Loh. Belum mau nggak? Kita bikin peraturan supaya kelihatannya gimana gitu loh, ya. Yang laki nggak boleh potong rambut. Hah? Supaya kelihatannya gimana gitu loh. Ya. Masuk sini kasih pembasuhan Pak Mul, 6 tempayan, ya. Kalau nggak membersihkan diri nggak boleh ketemu. Mau nggak seperti itu? Duh, biar kelihatan kayak gimana gitu loh. Lah kalau dikasih gini, wes percaya tok bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bisa memberikan Roh Kudus. Lu kok jadi gampang ya? Nggak enak kan rasanya, kok terlalu gampang rasanya. Firman-Nya bilang, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Terlalu gampang. Rasanya harus bagaimana gitu loh ya. Kok ya gak? Kurang mantap gitu ya Pak ya. Betul nggak? Rasanya kalau kita nggak melakukan sesuatu kurang mantap. Makanya firman Tuhan berkata begini loh. Semua ini adalah karunia. Semua itu gift diberikan. Tapi saudara ngeyel terus. Ngeyel terus. Rasanya kurang. Ayo bikin peraturan Pak Mul. Ayo bikin peraturan. Yang mau ketemu Tuhan harus bawa beras 10 kilo. Yang mau ketemu Tuhan tidak boleh potong rambut. Hah? Kosong gereja nih. Loh. Tapi kan ini ketok aneh. Rohani loh. Buat Tuhan semua kok. Ya. Yang mau ketemu Tuhan, suami istri tidak boleh berhubungan 1 bulan. Lo kan bagus. Tidak boleh kena cecek. Ya kan? Tidak boleh nyentuh babi. Kan bagus ini. Ya kan? Tidak boleh nyentuh yang pokoknya harus menyucikan diri. Lo kan kelihatannya bagus banget kan? Ayo siapa yang gak setuju seperti itu? Mau gak? Dan itu dilakukan untuk memberatkan kita semua. Saudara sangka, saudara bisa ketemu Tuhan. Tapi ternyata enggak. Dipermudah demikian hebatnya, dikasih firman demikian hebatnya. Masih gak percaya. Sudah ya? Percaya ya? Ternyata gampang banget. Ternyata gampang banget. Ya? Pulang dari sini. Roh Kudus betul-betul punya kekuatan. Roh Kudus betul-betul jadi perisai. Ya. Mau menantang dunia, mau menantang kehidupan, nggak ada artinya. Apa itu artinya, Pak? Kaget tahu. Hah? Waktunya habis. Sudah ada kekuatan, mau apa lagi? Hah? Mau cari apa lagi? Kalau masih nggak yakin, tak kasih yang aneh-aneh nanti, ya. Suruh puasa 40 hari, suruh begini-begini, kan sudah kuat semua dah, ya. Allah itu simpel. Apa yang bisa dilakukan sama saudara yang paling simpel? Ingat nggak peristiwanya Naaman? Naaman sakit kusta. Ada pegawainya ngomong, ada loh Allahnya orang Israel. Naaman itu panglima Aram, ya lagi perang sama orang Israel. Dikatakan, ada orang Israel yang bisa menyembuhkan nabinya. Datang dia. Mau keluar nggak Elisa? Nggak mau keluar. Suruh aja njegur di sungai Yordan 7 kali. Itu ngomongnya sambil ngenyek. Oh, Naaman, kok nado sekali 7 kali. Si Naaman bilang begini, sungai di negeri Aram itu bening-bening. Di Yordan ini butek kotor. Kok nggak datang aja doa-doakan pakai tangan digoyang-goyangkan gitu. Digoyang-goyangkan kita pengennya seperti itu kan. Kok Tuhan nggak tegas ngomong gitu. Kok dikongkon 7 kali. Itu kan paling gampang dong. Mau nggak Naaman? Ngenyek kan Naaman? Ngomel kan? Tapi dilakukan kan? Akhirnya gimana? Sembuh. Lah sekarang percaya nggak sama firman? Sekarang percayanya gimana nih? Ketika baca firman, percayanya gimana hari ini? Setiap kalimat itu hidup dalam, ingat loh, setiap kalimat yang masuk, saudara yakininya itu betul-betul yakin. Saya yakin-yakinnya. Ya. Betul-betul yakin seperti Naaman nggak percaya tapi dilakukan. Sekarang saudara percaya firman ini hidup. Ketika dikatakan Tuhan kekuatanku dan perisaiku, betul-betul jalanin.
Ketika Tuhan bicara, engkau menerima Roh Kudus, betul-betul saudara yakini. Tidak ada keraguan lagi sedikit pun. Ya. Kalau sudah seperti itu, baca firman enak loh. Ya. Mau ketemu orang, mau ketemu nggak ada takut. Saya seperti Simpson, saya seperti Daud, saya seperti Gideon, saya seperti Elia, saya seperti Elisa. Itu saudara. Ya. Cukup ya? Nyanyikan satu lagu terakhir Pak Joni. Yuk. Kita tutup sama-sama. Dulu kita tidak percaya. Hari ini kita dikasih kesempatan menjadi orang-orang yang punya kesempatan yang sama dengan orang-orang masa lalu ya. Bahwa setiap kami ada Roh Kudus, dan pada waktu kami ada Roh Kudus, kami mampu menanggung semuanya. Dan kami adalah orang-orang luar biasa, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Keadaan tidak bisa mengganggu kami, tetapi justru dalam keadaan sulit apapun kami menunjukkan kekuatan roh yang ada dalam kehidupan kami. Bahkan kekuatan itu pula yang akan mengawal kami, menuntun kami sampai kami bertemu dengan Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, kebenaran yang sudah kami dengar, taruh itu di dalam hati kami, dalam roh kami, dan kebenaran itu menjadi hidup dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kami. Engkau terus pakai hamba-Mu, Bapak Stephen Tuhan, taruh firman-firman-Mu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, Kau taruh dalam hidupnya bagi setiap umat-Mu, sehingga kami semua boleh memahami tentang Engkau, tentang Roh-Mu, tentang kebenaran dalam pemerintahan yang Tuhan sampaikan dan lalu. Pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami bersyukur ke firman-Mu, dan bersyukur buat kehadiran-Mu, kami bersyukur buat lawatan Kau dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan.